Pada part ke-50 diambil dari light novel bab 146 sampai dengan 147. Hei, Jin. Bradin melambaikan tangannya dengan gila dengan senyum lebar di wajahnya. Salam, teman lama. Dante menyeringai dan mencoba mendekati Jin. Namun, Jin mengulurkan pedangnya dan tetap berhati-hati. Aku agak sensitif sekarang. Saya ingin kamu menjelaskan mengapa kamu muncul di lokasi ini pada saat yang tepat ini. Apakah kamu tidak senang melihat kami? Aku akan sedikit senang melihatmu di bar, tapi ini bukan itu. Sedikit kecewa, Dante melihat ke tanah. Bradin meraih bahu Dante dan mengangkatnya. Hanya sedikit senang. Itu terlalu keras. Mengecewakan kedua temannya, Jin terkejut. Apakah itu penting sekarang? Tidak. Apakah saya terlalu kasar? Hati nuraninya bingung. Berpikir bahwa mau bagaimana lagi, Jin menurunkan Bradamante dan menghela nafas. Kamu tidak akan mengatakan itu jika kamu tahu betapa kami berjuang untuk menemukanmu. Tepat, saya harus menggunakan dana gelap saya untuk mendapatkan pas tanpa nama. Jin menghela nafas. Baik-baik saja maka, silakan dan katakan padaku, bagaimana kamu menemukan saya dan untuk alasan apa kalian datang. Pada dasarnya, Bradin mengoceh tentang perjalanan mereka untuk menemukan Jin, tentang memilah-milah sejarah penggunaan semua gerbang transfer di Kekaisaran Vermont dan menemukan 45 Jin Grey yang berbeda, hari-hari yang mereka habiskan untuk melacak setiap gerbang, bertemu 14 Jin Grey sebelum menemukan yang mereka inginkan. Ketika kami tiba di pusat kon, saya memiliki perasaan yang baik. Jadi kami mencari setiap kusir di daerah itu karena ini adalah tempat Samil. Dan kamu membunuh Kidad belum lama ini, jadi aku hanya tahu kamu akan berada di sini. Dan prediksi kami benar. Apakah kamu sekarang tahu berapa banyak yang telah kita lalui? Mendengarkan cerita mereka, kepala Jin menjadi kosong. Sialan, kegigihan macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya dia mempertanyakan ketahanan seseorang. Ya, aku mendengarmu dengan keras dan jelas. Lalu apa alasanmu? Alasan mengapa kami pergi mencarimu? Ya, hanya karena kami ingin bertemu denganmu. Karena malam di arena itu nostalgia. Tidakkah menurutmu kita tidak membutuhkan alasan utama untuk melihat wajah satu sama lain sekali lagi? Ya, itu masuk akal. Baiklah, tidak perlu ada alasan. Lalu terakhir, mengapa datang ke Samil dan bersembunyi di sudut restoran? Oh itu, saya hanya tahu bahwa kamu bermain-main dengan Nameless. Dan saya tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu. Kami tiba 3 jam yang lalu dan akan pergi mencarimu. Tapi kemudian kota menjadi sedikit ribut, dan setelah memahami situasinya, kamu menghancurkan dan meneror kota. Dan kami sangat lapar. Kami menghabiskan semua uang kami untuk mendapatkan Nameless Pass, jadi kami tidak punya uang untuk makan. Lalu alasanmu kenapa berada di restoran adalah untuk mengisi perutmu. Dante menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya niat untuk makan gratis. Kami berencana meminta kamu untuk membayar. Secara kebetulan, kamu menemukan kami. Ya, tidak ada satu pikiran pun untuk mencuri makanan. Kamu tahu itu kan? Kami bukan orang seperti itu. Keheningan terjadi. Melihat saus di mulut Dante dan Bradin, Jin menyeringai dan tertawa kecil. Kedua pelaku kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku tetap akan membayarnya. Jin mengeluarkan selusin koin emas dan menyerahkannya kepada 2 perampok makanan. Tentu saja, kita harus membayar harganya. Kalau begitu lakukan nilai uangnya. Seringai mereka menghilang dan mereka menatap Jin. Bernilai uang. Saya mengatakan mari kita kalahkan orang-orang itu bersama-sama. Bradin, awasi punggungmu. Memotong. Kawanan kadet itu melemparkan serentetan belati. Dentang, Jin melesat melewati Bradin dan menangkis proyektil. Dante menghunus pedangnya dan mengambil posisi bertahan. Apakah aku hampir mati di sana? Wow, kurasa ini benar-benar Samil. Kamu tahu aku akan memblokirnya untukmu, jadi tutup perangkapmu dan siapkan beberapa mantra. Mereka akan melepaskan asapnya. Bradin menyeringai dan mulai mengumpulkan mana di tangannya. Jin terkejut melihat seberapa cepat dia mengumpulkan jumlah mana yang tak terbayangkan, dan Jin bisa memastikan bahwa Bradin bisa melakukan multicast 3 mantra sekaligus. Aku melihatnya sedikit ketika dia mencoba menyembuhkan Dante, tapi dia benar-benar multicasting 3. Merapalkan 3 mantra secara bersamaan berarti dia bisa mengeluarkan 3 kali lebih banyak output dari jumlah mana yang statis. Mana di tangan Bradin melambat menjadi elemen api, angin, dan es. Selain itu, aku tidak tahu apa yang dilakukan Dante, tapi pedangnya semakin tajam. Mulai bergerak, Dante menunjukkan gerakan yang lebih halus namun agresif dibandingkan saat bertemu Jin di arena. Pada kondisi Dante saat ini, Jin harus menggunakan sihir atau energi spiritual untuk mengalahkannya. Dia berlatih di sana lebih lama daripada Jin, tetapi masih sulit untuk percaya bahwa dia membuat banyak kemajuan dalam 3 bulan setelah waktu mereka di arena. Dante, jangan bunuh mereka. Lagi pula aku tidak berpikir untuk melakukan itu, Bradin. Serangan taruna tingkat lanjut berlanjut, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, Jin melawan mereka dengan nyaman. Daripada berpikir bahwa saya menghabiskan semua energi saya sendiri dan menggunakan semua keterampilan saya, mereka perlu memikirkan orang-orang lain ini. Mengungkapkan sihir dan energi spiritualnya akan bermasalah,
Tetapi jika dia menggunakan keterampilan alternatifnya, bahkan taruna tingkat lanjut tidak akan memiliki kesempatan. Woos, dari tangan Beradin, angin bertiup dari restoran dan membawa serta asap beracunnya. Bersamaan dengan itu, jejak api melesat melintasi lantai lalu menyebar ke arah para taruna. Dante bertahan melawan para taruna yang melompat melalui jendela. Tidak ada akhir jika kita melawan mereka di sini. Ayo bulldozer keluar dari sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sepertinya seluruh kota menginginkan kepalamu. Lakukan saja apa yang saya lakukan sebelumnya. Karena kalian bersamaku, lebih banyak taruna akan datang. Mungkin Algojo berpangkat tinggi akan datang untuk kita. Kami menonton dari pinggir karena kami tidak ingin terlibat, tapi sekarang tidak ada gunanya. Anggap saja itu sebagai hukuman karena mengganggu urusan pribadiku. Akhirnya, Dante dan Beradin hanya bisa ikut bertarung. Namun, mereka tidak benar-benar menyukainya. Ketika mereka pertama kali memulai pencarian mereka merasa bahwa mereka akan terikat dengan beberapa masalah. Padahal, masalahnya sedikit lebih besar dari yang mereka harapkan. Duduk di atas Nameless Manor, Yona menghela nafas. Apa-apaan? Apa orang-orang itu? Tidak dapat menahan amarahnya, dia mengamuk dengan rasa iri yang aneh. Yona, ada apa? Seorang pria berjalan ke arahnya dan menyalakan cerutu. Seragam putih pucat, dan sabuk hitam yang hanya bisa dipakai oleh satu orang Nameless. Pemimpin tanpa nama, Owal. Saya bersenang-senang dengan adik bungsu saya, tetapi beberapa anak aneh mengganggu dan mengganggu rencana saya. Aku sangat kesal, pemimpin Owal, dan sepertinya mereka dekat dengannya. Aku bahkan belum melakukan percakapan yang layak dengannya. Jadi kamu mengamuk? Ya, ini pertama kalinya aku semarah ini. Sebanyak itu, kamu tidak akan tahu. Saya sangat senang melihatnya. Saya akan membantunya membuka mata pikirannya. Keparat itu. Oh, dan jangan beritahu siapapun bahwa dia adalah pembawa bendera sementara. Ya, saya tahu. Owal dengan canggung menggelengkan kepalanya. Penerus klan Zipfel dan klan Hairan. Ini pertama kalinya aku melihat Yona segila ini. Tapi dia tidak akan membunuh mereka, kan? Dia berpikir terlalu cepat. Aku akan membunuh mereka. Oh, Yona, kamu tidak bisa melakukan itu. Kenapa tidak? Aku akan membunuh mereka. Jin datang kepada saya untuk pertama kalinya, dan mereka menghancurkan segalanya. Semuanya, seorang penyihir berambut putih dan seorang anak dengan pedang. Wajah mereka sudah terukir di otakku. Apakah kamu benar-benar perlu membunuh mereka? Keseluruhan Nameless mungkin berada di tempat yang sulit. Aku tidak bisa membiarkan ini meluncur. Aku menyerahkan segalanya sampai sekarang. Saya membunuh orang yang tidak ingin saya bunuh, bahkan ketika orang datang mengunjungi rumah utama. Owal menjilat bibirnya dengan pahit. Ketika kekuatan dunia telah bergerak dengan tidak menyenangkan, Owal mengira dia menghindari nasib kepunahan Nameless setelah mendapatkan Yona untuk menggantikannya. Jika bukan karena dia, era ini, atau mungkin berikutnya, akan menjadi yang terakhir. Itulah kehadiran Yona di Samil. Namun, kepribadiannya jauh dari universal. Meskipun dia berusia 23 tahun, dia memiliki aspek yang sangat murni dari dirinya. Menempatkan murni, dengan kata lain, dia bisa membuat apa saja terjadi. Dan dalam pikirannya, hal-hal penting dan tidak penting bisa berubah dengan cepat. Dia berbahaya. Jika dia bergerak sendiri, mereka mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Jika saya perlu menjaga mereka tetap aman, saya harus membunuh Yona atau membuatnya cacat. Tapi saya tidak ingin memikirkan itu. Itu bukan karena Owal kurang dibandingkan dengannya. Itu karena kehebatan Yona membuatnya menjadi pembunuh paling berbakat dalam sejarah. Lahir untuk membunuh. Kedatangan kedua dewa kematian. Para Algojo tanpa nama memanggilnya begitu. Dan populasi kecil yang tahu tentang dia memanggilnya dengan nama yang berbeda. Pedang Chaotic. Syukurlah, Owal tahu betul tentang mengendalikannya. Lalu bagaimana kalau kita bermain game? Yona, lanjutkan. Alih-alih taruna, kami mengirim 3 Algojo. Jika mereka mati, kamu menang. Dan jika mereka bertahan, kamu kalah. Tentu saja, dalam posisi Yona, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, dia tenggelam dalam pikirannya. Kalau begitu kemungkinan Jin mati sangat tinggi. Aku tidak ingin dia mati. Dia bermain bersamaku dengan sangat baik. Dan dia terlalu berharga. Jika kamu membiarkan mereka hidup, maka aku tidak akan peduli. Adikmu hidup, dan teman-temannya juga hidup. Aku juga tidak menginginkan itu. Dia tidak berpikir lama. Tentu, ayo lakukan permainan itu. Tapi selain itu, kamu tidak bisa campur tangan. Jika kamu membantu mereka dengan cara apapun, jangan khawatir tentang itu. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Aku akan pergi memilih pembunuhnya. Yona menyeringai lebar, dan Owal membuat senyum pahit. Tapi Yona, tahukah kamu berapa banyak rumah yang jatuh hari ini? Tidak, 37 rumah hancur. Ini karena kamu mengirim orang-orang itu ke saudaramu. Jadi, kamu harus menulis refleksi diri. Baiklah, Yona menyenandungkan lagu dan melompat turun dari atap ke balkon. Aku menghentikannya untuk bertindak sendiri, tetapi bisakah mereka benar-benar menahan salah satu dari kita? Bahkan jika Algojo membunuh Dante dan Beradin, Zipfels dan Hairan tidak akan memiliki alasan untuk segera mengambil tindakan terhadap Nameless. Karena mereka sering terlibat dalam perusakan kota, para remaja bisa disalahkan atas kejahatan di kota. Namun, jika tekanan secara bertahap meningkat,
Rankandels akan mengambil Yona sebelum situasinya meningkat. Kemudian, Nameles akan jatuh atau menjadi pengikut kerajaan dan kehilangan kedaulatan mereka. Meskipun Nameles adalah organisasi pembunuh yang hebat, kekuatan dunia yang kehilangan penerusnya tidak akan tinggal diam dan pasti akan membalas. Saya tidak berpikir masa depan Nameles akan menjadi segelap ini. Aku harus melihat Jin Rankandel tanpa sepengetahuan Yona. Menyalakan sebatang rokok, Owal menyusun langkah selanjutnya. Pagi tanggal 8 September 1796, ketiganya menyelesaikan pertarungan mereka melawan taruna tingkat lanjut dan mencari penginapan. Anehnya, setelah menghancurkan sebagian kota, mereka kembali ke restoran dan meninggalkan emas di sana. Padahal, restoran tempat mereka bertemu setengah hancur dan terbakar sampai garing. Bradin muntah begitu dia mengendurkan tubuhnya. Hasil menghirup asap yang ditanam taruna di jalanan. Penyihir itu tidak memiliki tubuh yang tahan lama seperti Jin atau Dante. Dan bahkan untuk seorang penyihir, Bradin sedikit lemah. Bradin, kamu baik-baik saja. Ini air. Ambil napas dalam-dalam. Asapnya perlu beredar secara alami dari sistem kamu. Dante memukul-mukul punggung Bradin dengan ekspresi khawatir. Sementara dia muntah, Bradin terus-menerus melemparkan mantra penyembuhan pada dirinya sendiri, dan setiap kali dia merasa sedikit lebih baik, dia menjentikkan ibu jarinya. Saya merasa ini adalah pemandangan biasa. Orang-orang itu adalah duo yang dinamis. Mereka mengingatkannya pada Murakan, yang memilih terbang karena bosan dengan gerbang transfer, dan Gili, yang takut ketinggian. Jin menggelengkan kepalanya. Keringat dinginnya tidak berhenti. Jin, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk Bradin? Ya, Jin khawatir untuk saya, memperlakukan saya akan lebih baik. Jin menatap Bradin. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Selain Dante, Jin tahu bahwa Bradin sengaja melakukannya. Tidak peduli seberapa lemahnya dia bisa langsung menghilangkan racun seperti itu dengan mantra pemulihannya sendiri. Apa niatnya? Menghentikan pikirannya, Jin berjalan ke Bradin, mengeluarkan beberapa herbal, dan mulai mencincangnya dengan gagang belati untuk membuat penawar yang dia pelajari dari buku. Di sini, wow, menerima penawarnya, Bradin dengan senang hati menatap Jin. Matanya berbinar. Dia menelannya utuh dan mengangguk setuju. Sekarang saya merasa lebih hidup. Kamu tahu cara membuat barang ini juga? Wah, kamu merasa lebih baik? Semua berkat Jin. Ini pertama kalinya aku mengambil penawar dari temanku. Dia benar-benar memaksakan kata, teman, ke dalam kalimat. Akting Bradin adalah untuk mensimulasikan persahabatan. Jika dia tidak melakukannya, maka Jin akan selalu berada jauh darinya, jadi mau bagaimana lagi? Tentu saja, Bradin tidak hanya menganggap Jin sebagai teman. Namun, dia tidak ingin melewatkan momen di mana dia ingin sedikit lebih dekat dengan Jin. Beristirahatlah dengan baik. Tidak akan ada serangan sebelum matahari terbenam. Bagaimana kamu tahu? Saya bermain game dengan petinggi kota. Aturannya adalah tidak akan ada serangan di siang hari, tapi dia mengirim kelompok di malam hari. Apa yang kamu dapatkan jika kamu menang? Pengalaman dan pertumbuhan. Kamu datang ke Samil dan mempertaruhkan nyawamu hanya untuk itu? Mengapa? Aku tidak bisa. Jin menjawab dengan tenang. Bradin menyela dan Dante mengepalkan tinjunya sambil berpikir. Itu Jin yang kukenal. Jin tidak benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Dengan hadiah kui kantel, dia memiliki pilihan terakhir. Dia juga tidak dating hanya untuk pengalaman dan pertumbuhan. Namun, dia tidak berniat berbagi penangkal 1000 racun dengan yang lain, jadi dia tidak perlu menyebutkannya. Itu juga bukan item yang dijamin akan dia dapatkan. Bukannya aku tidak suka mereka atau apa, tapi aku tidak bisa membaginya. Jika dia memperoleh sesuatu yang lain, maka dia mungkin bisa mendistribusikannya. Meskipun mereka melacaknya seperti penguntit, mereka bergabung dengan perjuangannya untuk melawan taruna hanya dengan beberapa keping emas. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa memindahkan mereka dengan hadiah sekecil itu. Terima kasih, teman-teman. Atas komentar Jin yang tidak masuk akal, keduanya bergidik. Apakah dia mendengar itu? Apakah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Keduanya bertukar pandang secara bersamaan dan merasa bahwa kunjungan mereka tidak sia-sia. Jin berbalik dan mulai bermeditasi. Sekali lagi, saya dapat merasakan bahwa pengalaman adalah cara pelatihan yang paling efektif. Hanya bertarung dengan taruna selama beberapa hari membuatku merasa hampir membuka mata pikiranku. Gunakan mata pikiran untuk mengamati. Sesuatu yang Jin dengar ratusan kali dari Luna selama masa kadetnya sendiri. Setelah beberapa tahun sejak dimulainya pelatihan mata pikirannya, pemahaman Jin menjadi semakin jelas. Dia putus asa, tapi dia tidak terlambat. Dante akan terkejut jika mengetahui bahwa Jin sudah hampir membuka mind eye-nya. Biasanya, Ksatria akan membuka mata pikiran mereka di tengah pelatihan mereka sebagai bintang 7. Namun itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki indera berbakat. Mind eye adalah sesuatu yang harus dilatih oleh para ksatria tanpa henti bahkan hingga bintang 8 hingga 9. Itu adalah kemampuan dasar dan indera keenam dari mereka yang bertarung melawan tuan atau ksatria berbakat. Jin perlahan mendekatinya sebelum memukul bintang 7. Kehebatannya dan pelatihan Luna serta banyak situasi hidup atau mati membantunya sampai pada titik ini. Situasi hidup atau mati.
Dia mengatakannya dengan begitu mudah, tetapi tidak ada yang akan percaya bahwa seorang ksatria bintang 6 berusia 16 tahun. Selamat dari pertempuran melawan kawanan taruna tingkat lanjut Samil. Pergilah dan tidur, aku akan mengurus peralatanmu. Terima kasih, keren abis. Keduanya berbaring dan mulai mendengkur. Stamina mereka telah habis dari pertempuran yang tak terduga. Dante masih cukup lemah, tapi dia akan mengatasinya. Mulai besok, aku akan menggunakannya dan melindungi mereka entah bagaimana. Menggunakannya sederhana. Ketiganya menyatu dengan baik satu sama lain, sehingga mereka dengan mudah mengisi celah satu sama lain. Namun, Jin harus mempertimbangkan bagaimana melindungi mereka. Elder Sister Yona mungkin akan mulai mengirim taruna yang lebih terampil. Kita harus bersiap ketika Algojo sejati datang. Keduanya hanya pandai dalam keterampilan pedang atau sihir. Mereka tidak memiliki banyak pengalaman tentang pembunuhan. Dia merasakannya tadi malam. Keduanya hanya bertahan karena mereka baru saja mengalahkan para taruna. Begitu pembunuh yang lebih kuat datang, itu akan terlalu menantang bagi mereka. Merenungkan solusi, Jin merasakan sesuatu mendekat. Dia melihat sekeliling, jejak kaki, saat dia melihat ke depan. Hah? Seorang pria dengan topeng putih berdiri di depannya. Pemimpin tanpa nama, Owal. Namun, karena dia melepaskan sabuk hitamnya, Jin tidak bisa mengidentifikasi siapa dia. Owal hanya berdiri dan menatapnya selama beberapa detik. Niat membunuh berkedip di mata pemimpin tanpa alasan yang jelas. Silau yang bisa menghancurkan batu, pohon, dan benda lainnya. Jin langsung tahu. Dia tahu bahwa pria ini dapat menargetkannya 100 kali dan membunuhnya 100 kali. Hanya prajurit yang paling galak dan cakap yang memiliki tatapan transenden seperti itu. Dia sengaja membuat langkah kakinya diketahui, untuk melihat apakah saya bisa mendeteksi dia. Apakah dia salah satu Algojo terbaik Nameless? Tidak termasuk Yona, seorang Algojo tidak punya alasan untuk mengujiku. Seorang pelayan jauh menyapa pemimpin ke-85 tanpa nama. Sepertinya dia menunjukkan rasa hormat penuh, tetapi Jin masih duduk. Owal sedikit terkejut, tetapi dia mempertahankan pendiriannya saat dia menatap Jin. Lord Chiron baru-baru ini memperoleh permata. Benar-benar seseorang untuk berbicara tentang pernikahan dengan istana tersembunyi. Namun, meskipun mengetahui itu aku pikir itu terlalu berlebihan untuk tetap duduk pada kesempatan seperti itu. Jin hampir mengucapkan, maaf, seperti orang idiot. Tidak mengherankan bahwa pemimpin tanpa nama mengetahui statusnya. Namun, pembicaraan pernikahan tidak penting. Pertama, Jin harus memikirkan mengapa dia mengunjunginya dan apa yang bisa dia dapatkan darinya. Saya mencoba untuk melihat apakah pemilik kulit putih murni akan mengambil nyawa saya. Saat aku mati, yang ditakdirkan dengan kemalangan bukanlah Rankandels. Saya kira kamu datang untuk membuat saya bertanggung jawab atas kota yang saya hancurkan beberapa hari terakhir. Kamu dengan mudah tahu bahwa aku tidak akan pernah membunuhmu. Setelah mengotak-atik tanah saya, kamu juga sangat belak-belakan. Sejak kamu menyebut nama ayahku, aku merasakan rasa hormat dan pertimbangan yang besar darimu. Meskipun dia adalah pembawa bendera sementara, tidak perlu menyebut nama Chiron dan mencoba mengancam Rankandel. Khususnya bagi seseorang yang perlu bermain tarik tambang dengan klan Rankandel, klan Zipfel, dan keluarga Kekaisaran Vermont. Selama dia memperlakukanku seperti Jin Rankandel, akan mudah untuk memaksa percakapan ke arah yang aku inginkan. Ini hanya tidak menguntungkan jika saya berbicara dalam ketakutan. Meskipun dia tidak tahu hubungan antara Yona dan pemimpin Nameless, dia tahu hubungan antara klan Rankandel dan Nameless. Jin berencana menggunakannya untuk mengendalikan situasi. Bertarung pedang ke pedang dengan dia tidak mungkin, tapi itu akan berbeda dalam permainan kompromi. Terutama dalam situasi di mana dia merasa pemimpin tanpa nama putus asa mencarinya. Jin tidak pernah berpikir Owal menghadapinya untuk bertanggung jawab atas kehancuran kota sejak awal. Jika memang begitu, maka dia akan mengirim pembunuh terkuat, menghindari fakta bahwa Jin adalah seorang Rankandel, atau memanggilnya langsung ke Nameless Manor untuk menghukumnya. Namun, Owal datang kepadanya secara diam-diam seperti pencuri. Untuk alasan apa dia datang begitu putus asa dan menjamin bahwa dia tidak akan menggorok leherku? Saat tatapan tajam Owal menekan seluruh tubuhnya, otaknya berlari dan memikirkan setiap skenario. Jika dia tidak melakukannya, maka percakapan akan menguntungkan pemimpin. Jika bukan karena kota yang dihancurkan, itu pasti tentang Elder Sister Yona. Jin membuka mulutnya terlebih dahulu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang penatua Sister Yona, maka tolong beritahu saya apapun. Haha, Owal tertawa bernada rendah. Namun, itu berbau haus darah. Indra Jin menjadi hiperaktif, bereaksi bahkan terhadap debu sekecil apapun. Bahkan Lord Chiron tidak mempermainkan kelemahan negeri putih. Beraninya kau, putra bungsu Rankandel. Jin secara naluriah meraih tenggorokannya. Dia tidak bisa bernapas pada semangat juang yang dia rasakan untuk pertama kalinya. Semangat juang Chiron memiliki kekuatan yang mengguncang langit.
Talaris adalah intisari dari embun beku yang pahit, dan Luna mengingatkannya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia potong. Setiap makhluk hebat yang dia temui, mereka memiliki semangat juang seperti itu. Namun, semangat juang oal seperti malam yang mati di mana tidak ada yang bisa dilihat. Sebuah kegelapan di mana tidak bisa dibedakan apakah mata seseorang tertutup atau terbuka. Sementara kesadarannya perlahan memudar, Jin memikirkan kata-katanya. Kelemahan, kakak tetua Yona adalah kelemahan Nameles. Nameles, Oal salah. Itu meskipun masih anak-anak. Itu karena dia tahu Nameles mengandalkan Yona. Tidak akan terlalu buruk jika aku mulai mengancam daripada berkompromi. Jin mengeluarkan udara yang tertahan dan duduk tegak.